Shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan segala ucapan syukur kita dan kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari segenap hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih buat hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami sampai saat pagi hari ini. Kami tidak sekedar hidup, tapi Engkau memberikan bagi kami anugerah untuk diselamatkan di dalam Engkau. Sebab itu kami ucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, anugerah keselamatan, bahkan atas pengampunan dan perkenanan-Mu, sehingga kami tidak lagi dituduh oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh dosa-dosa, karena kami tahu dosa kami sudah ditebus di kayu salib di dalam Engkau melalui Kalvari. Kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami sedemikian rupa sehingga kami berharga di mata-Mu. Kami mengucap syukur karena kami tahu Bapa senantiasa memegang tangan kami, sehingga sekalipun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak, tetapi tangan-Mu yang menopang kami. Ucapan syukur kami persembahkan pagi ini, kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawanya berupa puji-pujian, persembahan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Kami percaya kami sudah diampuni, kami sudah dilayakkan karena korban salib-Mu yang melayakkan kami. Kiranya Tuhan Yesus, perkenanan-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, bahkan Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dimanapun kami ada, kami beribadah kepadamu. Bapa, berkatilah hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini, dan biarlah melalui kehadiran hamba-hamba-Mu, pelayanan hamba-hamba-Mu ini, boleh nama-Mu diagungkan dan ditinggikan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan, dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan menuntun mereka, membawa mereka sampai di tempat ini untuk bersama-sama kami bersukacita di dalam Engkau. Berkatilah mereka dan kiranya kuasa Roh Kudus akan menuntun. Bahkan dimanapun ibadah digelar, baik di gedung-gedung, baik di persekutuan-persekutuan, baik ibadah padang, kami berdoa kiranya tangan kasih-Mu akan memberkati mereka. Dan dimanapun ibadah ini diadakan Tuhan, baik melalui Tuhan onsite maupun online, kami percaya diberkati Tuhan. Kami percaya juga hari ini akan ada banyak jiwa dimenangkan. Amin. Karena kuasa Roh Kudus dan firman bekerja luar biasa. Kami memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau pakai, berkati kami, baik Pak Rupinadi, Bapak Sudi Dharma, Bapak Gembala kami. Kami percaya kasih setia-Mu pun akan terus memenuhi mereka, membawa mereka untuk semakin dekat dan membawa kami semakin mengenal Engkau. Kami juga berkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang dikasih Tuhan dari Sabang Ngamorake, Mianga sampai Pulau Rote, khususnya Kota Blitar. Kami memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya kami akan memulai ibadah kami pagi ini. Kami percaya karena Engkau di tempat ini layaklah ditinggikan dan diagungkan. Dan kami percaya setiap apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sepanjang kehidupan kami
Tuhan terus menyertai sampai saat ini Bapa. Kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau. Kami mau bermazmur meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Tuhan, ku bersuka karenamu, sebab Kau Allah yang baik. Kau selalu bersamaku, memenuhi hidupku, memenuhi hatiku, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Turunlah atas setiap kami, memenuhi hati kami Tuhan. Lawat hidup kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh, haleluya. Bapa, sungguh ku bersyukur, Kau Allah yang baik. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sebab nama-Mu besar, Engkau Allah yang termulia, hanya Engkau yang termegah Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu,
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Sebab namamu besar Tuhan, dan sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan syukur kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, pimpin kami dan kami siap bersorak-sorai bagi namamu. Bagi semua yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Siapa yang percaya bahwa kita saat ini ada karena kasih Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Sebab hanya Tuhan satu alasan kita ada sampai saat ini. Kasih-Nya terus melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai, bertepuk tangan untuk Tuhan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Dia yang berkuasa, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Setiap dosa telah dihapuskan, segala ikatan telah terbuka oleh karena Tuhan Yesus kita. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya
Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Ya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya, sebab Kau yang layak Tuhan, dan Kau yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Dia Bapa yang ajaib, Dia yang telah menebus dosa kita dan segala dosa kita telah dihancurkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Raja mulia, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang ada sampai saat ini mau terus melayani-Mu Tuhan. Kami mau terus mengiringi hidup Engkau Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami Bapa. Terus pegang kami Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu dan sembah Dia. Melayani, mengasihimu. Ungkapkan rasa cintamu kepada Tuhan pagi ini. Yesus kau Tuhan, haleluya. Haleluya. Nikmati penyembahan kami Tuhan. Nikmati kasih kami kepadamu pagi ini. Ada dupa yang berbau harum yang Tuhan cium pada saat kita menyembah dengan hati yang tulus. Terus menyembah Dia. Nikmati kebersamaan kita dengan Tuhan begini. Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kemampuan kami terbatas. Tapi kasih kami, cinta kami kepadamu, kami ungkapkan pada pagi hari ini. Kami siap untuk melayani, mengasihi sampai akhir hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan suaramu. Sampaikan isi hatimu pagi ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami mendapatkan sebuah berita yang membuat kami mantap mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami siap sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya berkata bersama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi. Selamat kita bersekutu bersama-sama dan selamat kita menikmati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, terima kasih buat semua dukungan Bapak Ibu buat kami. Dan hari Rebo sampai hari Kamis kemarin itu kami telah mengikuti SMDK, Sidang Majelis Daerah Khusus. Dan puji Tuhan di situ Ibu Gembala diperkenalkan sebagai calon pendeta Madya. Bapak Ibu terus berdoa supaya kami terus menjadi berkat. Nah pagi ini saya coba keluar dari tema kita karena saya mendapatkan berkat, banyak berkat sekali ya dari acara hari Rebo dan Kamis itu. Dan saya ingin bagikan salah satu kepada Bapak Ibu. Kita buka dan kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15 sampai 17. Kita baca dari ayat 13 ya. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Mari tolong dibacakan Mas Paul.
Iya, terima kasih. Pagi ini saya coba angkat sebuah tema yaitu surga terbuka. Saya baca kembali ayat yang ke-15. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan begini. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, maksud saya ayat 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Subtema saya pada saat pagi hari ini yaitu hidup dalam kehendak Bapa. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah, sudah seharusnya kita hidup serta melakukan kehendak atau apa yang dimau oleh Bapa, bukan apa yang kita mau. Katakan amin. Sekali lagi, sebagai orang yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi diambil alih pada saat salib itu, dia naik di atas kayu salib, ada salah satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan begini, sudah selesai. Apa artinya? Berarti semua pelanggaran kita telah ditanggung oleh Tuhan. Karena memang kita tidak bisa nebus kesalahan kita. Dosa, Roma mengatakan upah dosa itu adalah maut. Makanya mari saudara kita sudah mulai berpikir lebih jauh, di mana semakin hari semakin lama kita menjadi orang percaya yang dewasa, tidak menjadi kanak-kanak, tetapi kita mulai jadi orang yang dewasa. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20, mari Mas Paulus, sebelum saya masuk lebih jauh, kita lihat Rasul Paulus dengan sangat jelas menuliskan tentang apa itu hidup dalam kehendak Bapa. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Ayat yang ke-20 dari Galatia pasal yang kedua itu memiliki arti seperti ini Bapak Ibu. Paulus sedang jelaskan pada saya dan saudara orang percaya yang mendapatkan anugerah, itu dikatakan yang pertama, semua yang kita lakukan, semua aktivitas kita tidak boleh kita pakai atau keinginan kita, atas keinginan kita, tetapi harus atas dasar keinginannya Tuhan. Amin. Dengan jelas Paulus katakan di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya. Aku bukan aku lagi. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau Tuhan percayakan Bapak Ibu sebagai guru sekolah minggu, sebagai song leader, singer, sebagai pemain musik, choir dan lain sebagainya, itu sebuah anugerah. Amin. Nah justru saya mau katakan semakin saudara dipercaya di tempat ini atau di tempat yang lain, maka semakin ada sebuah semangat yang meluap-luap untuk kita terus kembangkan talenta yang Tuhan kasih, kepercayaan yang diberikan gereja kepada kita untuk ambil sebuah bagian, suatu bagian yang luar biasa untuk melayani Tuhan dengan catatan, bukan karena keinginan saya, tetapi atas dasar keinginan Tuhan. Baik, saya coba singgung tentang peristiwa surga terbuka. Kapan itu surga terbuka? Ayat 16 itu didahului dengan ayat yang ke-15. Dikatakan begini, lalu Yesus menjawab siapa? Menjawab alasan Yohanes Pembaptis. Yohanes bilang begini, Tuhan, sebenarnya saya yang harus dibaptis oleh Tuhan, bukan aku yang membaptis Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan Yesus itu memberikan sebuah penerangan kepada Yohanes Pembaptis. Akhirnya Yohanes mengiyakan. Ayat 15 dia katakan begini.
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat roh Allah seperti dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati itu turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya teringat dalam perjanjian lama di dalam 2 Tamarik, kalau tidak salah itu Tuhan marah sama bangsa Israel tentang apa? Tentang persepuluhan. Dan Tuhan saking marahnya, Tuhan menutup langit. Langit itu seperti baja. Jadi ditembak pun tidak mungkin tembus. Apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu? Ya, dikatakan bahwa Tuhan mengirim belalang-belalang pelahap, menghabiskan seluruh tanaman. Bahkan ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, mengingatkan kembali bangsa Israel untuk tidak memakai kemampuanmu di dalam mengiring Tuhan. Tapi kali ini kita melihat ada satu peristiwa yang dahsyat. Pada saat Tuhan Yesus keluar dari dalam air, maka sorga terbuka. Katakan amin. Saudara ingin mengalami sorga terbuka buat saudara? Kalau dalam 2 Tawarik tadi dikatakan sorga tertutup, tidak ada harapan, semuanya tidak baik dipandang, tidak menyenangkan. Ada belalang-belalang pelahap yang Tuhan kirim, ada penyakit-penyakit sampar yang Tuhan kasih pada bangsa Israel. Apakah Tuhan benci sama mereka? Tidak. Sebagai sebuah peringatan, saya mau bilang sama saudara, hati-hati dengan kenyamanan kita. Amin. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara untuk kerja, hati-hati dengan kenyamanan itu. Banyak orang Kristen yang jatuh bukan pada saat dia miskin, tidak. Tetapi justru dia tergelincir pada saat dia memiliki kekuasaan. Dia mulai memagari kenyamanannya itu, tidak boleh ada yang ganggu saya. Padahal dia tidak ngerti itu datang dari Tuhan. Beberapa saat yang lalu Ibu Gembala sempat ngomong sama saya, puji Tuhan sertifikatnya sudah keluar. Yang terima sertifikat angkat tangan. Yang terima sertifikat angkat tangan. Kalau saudara nggak angkat tangan tak suruh Pak Dari ngambil lagi. Ben kapok. Gitu ya. Kami punya rencana, Mbok iya. Ayo kita kumpul 10.000 per orang atau 20.000 gitu. Kita masak sama-sama. Terus ada di gereja, kalau yang enggak punya sertifikat enggak usah nyumbang. Amin. Tapi kalau saudara mau nyumbang pun enggak masalah. Amin. Sebagai apa saudara? Sebagai ungkapan terima kasih. Saudara, saya bayangkan gini loh. Saya tidak pernah bayangkan gereja ini jadi milik kita. Amin. Saya tidak pernah bayangkan Bapak Ibu yang kerja di perkebunan ini akhirnya rumah dan tanah itu menjadi milik panjenengan. Amin. Ini salah satu surga terbuka. Ini contohnya di sini. Maka mari saudara kita mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, semakin Tuhan memakai saya, semakin saya punya banyak waktu untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bukan semakin saudara dikasih fasilitas gampang sekali, saudara mau ambil ini bisa, kemana bisa, terus saudara mulai melupakan Tuhan. Hati-hati, Tuhan akan kirim belalang-belalang itu dan sakit, penyakit sampar akan Tuhan berikan kepada saudara, supaya sadar Tuhan kasih kita berkat, berkati kita, Tuhan punya tujuan, amin. Agar kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita maju Bapak Ibu. Pada saat itu langit terbuka. Apa alasannya langit terbuka? Kembali pada ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sesudah dibaptis Yesus
segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit itu terbuka. Masuk pada subtema kita karena Yesus ya sebagai notabene sebagai anak Allah, tetapi pada waktu ini dia sebagai manusia 100% itu dia taat sama Tuhan. Dia hidup di dalam kehendak Bapa. Bukan kehendaknya sendiri, mau kemana saja boleh. Mau tidak ibadah silakan, itu hak saya, keputusan saya. Tetapi dia jawab, Yohanes Pembaptis dia bilang begini, saya harus menggenapkan seluruh apa? Kehendak Allah. Sorga itu terbuka pada saat Tuhan menemukan seorang pribadi yang pada waktu itu dia lepaskan seluruh atributnya. Dia sudah bukan anak Allah tetapi dia jadi manusia 100%. Dan dia katakan kepada Yohanes, aku harus dibaptis untuk menggenapkan seluruh perintah Allah. Bukan 1, 2, 3, 90 atau 99, tetapi 100%. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini saya ingin sampaikan ini kepada saudara, baik saya, baik saudara, kita mulai belajar lebih sungguh-sungguh. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat yang sekarang lagi bermunculan. Bahkan ada pendeta-pendeta besar yang ada terlibat di dalam hal itu. Kalau pendeta saja bisa terkecoh. Ya pendeta besar loh, saya tidak ngomong pendeta kecil-kecil, pendeta besar, dia punya nama, dia bisa terkecoh, apalagi saya dan saudara, amin. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, surga itu terbuka pada saat Tuhan melihat saya dan saudara ada di dalam agendanya Tuhan. Saya hitung sampai 3 kita katakan, saya ada dalam agendanya Tuhan, 1, 2, 3. Kurang buanter, sekali lagi, 1, 2, 3. Saya ada di dalam agendanya Tuhan. Apa artinya? Tuhan bilang saya berjalan karena agendanya Bapa saya. Saya datang ke Sungai Yordan karena itu agendanya Papa saya. Saya sebagai anak, saya tidak boleh melanggar. Ya, saya tidak boleh melawan, tapi saya harus taat 100%. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Coba saya bawa saudara untuk kita melihat tentang Yohanes 15 ayat 16. Ini ada hubungannya. Apa itu kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tetapi bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Mari Mas Paul, tolong dibacakan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya. Saya mau kasih beberapa saja saudara, kapan surga itu terbuka bagi kita, pada saat kita ada di dalam agendanya Tuhan. Pada saat kita hidup dalam rencananya Tuhan, kehendak Tuhan. Mari kita mulai bertobat hari ini saudara. Saya percaya, saya yakin semakin saudara bertobat, semakin Tuhan memberkati saudara. Amin. Semakin saudara senang dengan agendanya Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan dan saudara akan terus naik, bukan terus turun. Perhatikan jam-jam ibadah agar saudara tidak terkecoh dengan rayuan dunia. Kita butuh kenyamanan, kita butuh uang, kita butuh ekonomi, tetapi itu bukan yang utama. Kita butuh Tuhan untuk memimpin kita. Nah coba kita lihat, apa sih agendanya Tuhan? Dan Tuhan pingin kita ada di dalamnya itu. Yohanes pasal 15 ayat 16, saya catat yang pertama, dipilih.
Bapak Ibu, kita jadi Kristen itu bukan karena maunya kita, tetapi Tuhan yang memilih kita. Katakan amin. Tuhan memilih kita. Berarti ada sesuatu yang Tuhan dapati dalam diri kita yang sebenarnya kita tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Itu sebabnya aku memilih kamu. Yang kedua, ditetapkan. Bukan hanya dipilih, tetapi ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, disuruh pergi. Nanti saya akan jelaskan ini. Yang keempat, menghasilkan buah. Dan yang kelima, buahmu itu harus tetap. Tuhan mau saya dan saudara mengerti serta menyadari kalau saya dan saudara sudah dipilih. Terus ditetapkan. Yang ketiga, untuk apa kita dipilih dan ditetapkan? Perhatikan baik-baik, saya mau bagikan hanya sebentar saja. Kita dipilih dan ditetapkan dengan catatan kita harus tinggalkan kenyamanan kita. Pergi, kata perintah. Kamu harus tinggalkan tempatmu. Kamu harus tinggalkan hal-hal yang membuat kamu tidak bisa bergerak. Kalau saudara masih ingat minggu pertama, saya berbicara tentang Paskah itu harus terjadi sebuah terobosan. Terobosan itu berarti apa saudara? Mendobrak, melewati, ya harus tinggalkan semua itu. Dan kita masuk pada satu zona yang baru, di mana kita ada di dalam agendanya Tuhan. Dan kita akan melihat hal-hal besar akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita dipilih dan ditetapkan untuk apa? Untuk pergi. Ingat baik-baik, tolong catat baik-baik, saudara catat itu sebagai sebuah perintah kepada saudara agar saudara tidak salah, agar saudara tidak santai. Pertama, saudara dipilih dan ditetapkan untuk apa? Keluar. Salah satu pembicara pada SMDK di Hotel Haris Malang, dia katakan begini, ada banyak jemaat yang Tuhan inginkan jadi garam dan jadi terang. Tapi sayang sekali kita jadi terangnya di mana? Di gereja. Padahal Tuhan bilang bahwa kamu harus jadi terang untuk dunia. Pada saat kita ada di gereja kita jadi terang. Dia lanjutkan, orang percaya gereja Tuhan itu harus jadi terang buat dunia. Yang kedua, jangan jadi garam di dapur saja, tapi jadi garam di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, mari saudara kita mulai ingat kembali identitas kita. Kita harus jadi terang. Nah itu sebabnya Tuhan ingin kita keluar. Garam ketemu garam, dikasih garam, nanti darah tinggi. Apalagi stroke, ya gampang sekali bentrokan kalau orang percaya tidak mau keluar, hanya ada di persekutuan terus, tidak mau jalankan tugasnya, nanti lama-lama garam itu saat garamnya membuat saya dan saudara darah tinggi, pusing dan lain sebagainya. Mari saudara kita mulai belajar. Ternyata saudara ada di sini Tuhan minta agendaku bukan hanya di gereja. Gereja ini tempat untuk kita gereja di mana tempat di mana kita belajar tentang apa sih maunya Tuhan. Dan setelah kita ngerti Tuhan berkata, pergilah. Kembali ditetapkan oleh Gereja Betel Indonesia, sekarang semakin sulit Bapak Ibu. Nanti Bu Ita sama beberapa orang saya akan kita punya kesempatan. Yuran pejabat sekarang bukan 25.000 tetapi 75.000 per orang. Ya. Terus nanti semakin ketat Gereja Betel Indonesia karena memang harus seperti itu. Jadi kita sebagai orang percaya sebagai gereja, mari saudara kita mulai belajar. Sekarang bukan saatnya kita tidur. Saudara jangan bangga kalau saudara jadi gembala sel, kalau domba-domba saudara itu tidak alami peningkatan.
Amin. Yang tidak pernah datang, tidak pernah dibesuki. Ya, kadang-kadang sel libur karena dengan alasan sepele. Aduh, saya mau katakan sama saudara, tolong kita usahakan. Ya. Dipercaya, Tuhan ingin akan ada terjadi nanti poin-poin yang itu 1, 2, 3 ya, 4 yang kelima ini yang Tuhan minta. Untuk apa? Menghasilkan buah. Kita ditetapkan pergi untuk menghasilkan buah. Dan terakhir dikatakan buahmu itu harus tetap. Kita bersyukur kita jadi sel, pelayan gembala sel, pelayan sel, guru sekolah minggu, pengurus kaum muda, anak-anak muda, kalian punya kesempatan untuk ibadah tiap Sabtu. Cari kesempatan, ambil kesempatan itu untuk ada di dalam persekutuan. Karena dari sinilah kalian akan bertumbuh. Ada beberapa orang yang telepon saya, Papa terima kasih. Kami di Karanganyar kami dikasih keleluasan yang sangat luar biasa. Dan justru dia dipercaya untuk jadi WL. Maaf, Mbak Tanti mana Mbak Tanti? Waktu kapan itu Mbak Tanti kan WL di sini ya. Ternyata Mas Aris juga WL di gereja Oekumene. Itu yang hadir itu di atas 500 saudara. Bahkan Natalan itu ada 1000 lebih. Kelihatannya. Deca sekarang jadi baru singer ya Bu ya. Di gereja besar di Jember sana. Mawar Saron. Ya. Jenny. Terus siapa lagi? Esther. Mereka katakan terima kasih. Kami di sini kami dikasih ada fasilitas. Mari saudara-saudara pergunakan. Siapa saja yang mau, yang bisa, ayo datang latihan. Tetapi syaratnya ada saudara. Harus setia. Harus mau diajar. Harus mau dididik, peraturannya seperti ini. Bukan karena saya bisa terus pas melayani datang. Enggak melayani, enggak mau doa. Waduh. Tapi saudara enggak mau enaknya sendiri gitu ya. Amin. Bapak Ibu mari kita mulai belajar. Tuhan katakan pergi. Menghasilkan buah. Ada buah-buah yang Tuhan ketemukan. Ya, lewat agendanya itu Tuhan mau supaya kita jadi dewasa. Siapa yang ingin berbuah angkat tangan? Yang ingin saja, yang ingin, yang mau berbuah. Kalau saudara tidak angkat tangan saya doakan nanti saudara tidak punya buah sama sekali. Sekali lagi, yang mau berbuah siapa? Puji Tuhan, amin, terima kasih. Artinya kita harus ada di dalam agendanya tuh, ada di hidup dalam kehendaknya tuh Tuhan. Berat enggak? Secara daging berat. Nanti saya akan bagikan kepada saudara, arti sorga terbuka itu apa? Dan saudara akan terheran-heran. Wow, berarti saya berharga. Nilai saya itu di hadapan Tuhan apa saudara? Senilai darah Kristus, nyawanya sendiri. Enggak gemen-gemen loh saudara. Kadang-kadang kita berkata, aku ini sopo toh? Loh kita ini anak Tuhan loh. Kita ditebus oleh Tuhan. Kita dipilih, ditetapkan, diutus keluar. Apa tugas kita? Berbuah, harus ada hasilnya. Saya mau katakan kepada saudara, sel bukan ajang debat. Amin. Tapi sel adalah ajang di mana kita saling mengisi. Ya, kita saling melakukan sesuatu yang membangun kita. Kesempatan iki sel iki. Salahku ingin-ingin. Enggak perlu seperti itu. Itulah tugas gembala sel. Itu akan diambil oleh gembala sel, bertanggung jawab. Ngene loh caranya seperti ini. Tapi kita pun harus lapang dodo. Oh iya. Ingat, sel itu bukan ajang debat. Tetapi sel itu di mana kita belajar penerimaan di situ. Oh aku bisa menerima orang ini. Aku bisa menerima dia. Karena kita satu tubuh. Kita ada di dalam satu jalur, satu agendanya Tuhan.
Saya ingin bertumbuh menjadi dewasa. Pemain musik harus ada apa ya? Kalian harus punya teman, sama-sama saling membangun. Puji Tuhan, di WA ada grup. Jadi lagunya di-share, terus siapa yang main. Itu sebagai satu tanda saudara mulai berbuah. Berbuah ketaatan, berbuah kedisiplinan, berbuah kasih, ya. Berbuah tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan agendanya Tuhan. Dan yang terakhir, itu tetap ada, kita pegang itu, ada pada jalur itu. Bahkan semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat Karanganyar adalah jemaat yang siap ada di dalam alurnya Tuhan. Ini saatnya kita sudah harus bangkit dan kita sudah apalagi jangan gampang tersinggung, jangan gampang kecewa. Tapi mari kita satu tim dan kita katakan ini saatnya, ayo kita saling mendukung, kita saling menopang satu dengan yang lain untuk menyambut kedatangan Tuhan lewat agendanya. Kita akan maju Bapak Ibu. Apa yang akan kita alami saat kita melakukan kehendak atau kita ada di dalam agendanya Tuhan? Kembali ayat 16. Matius pasal 3 ayat 16 saya baca. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Bapak Ibu, apa yang kita alami pada saat kita ada dalam agendanya Tuhan? Pada saat kita taat, 100% kita taat. Saya harus siapkan waktu untuk Tuhan. Ada waktu khusus untuk Tuhan. Tidak boleh ada yang ganggu. Saya tanya sama saudara, saudara kerja capek enggak? Waktu kami pulang dari Malang, Ibu Gembala yang nyetir, Tuhan izinkan kami nyasar sampai ke Jalan Tidar. Ya. Jadi sebenarnya jam 3:30 kami sudah sampai rumah, ternyata 4:30 baru ditipu sama map itu loh. Jadi pasang map, tahu-taunya sampai ke Jalan Tidar. Saya tanya, Pak kami mau ke Blitar. Loh panjenengan ini enggak nyasar Pak, iki hilang jenengan mau ke Blitar kok sampai Jalan Tidar gitu ya. Tapi itu satu pelajaran. Akhirnya yang mau saya ceritakan sama saudara itu, ternyata nyopir ya capek ya Pak Daria, capek ya. Capek, Ibu Gembala ngomong, keselku, kakiku sakit. Ya, kapan itu suruh dipijit itu karena mainkan kopling sama rem sama gas gitu, duduk gitu ya. Saudara kerja capek, tapi saudara tahu enggak yang kasih kekuatan saudara itu adalah yang punya agenda Tuhan, amin. Kalau saudara ingat itu datang dari Tuhan, semakin saudara dikasih kesempatan untuk diberkati, semakin cinta sama Tuhan. Nah itu loh ya baru namanya anaknya Tuhan. Bukan saudara pakai fasilitas itu untuk kemana-mana. Loh apa bolos, apa-apa. Hati-hati dengan cara iblis untuk agenda-agenda saudara. Perkumpulan keluarga, korbankan jam-jam ibadah. Lah saudara secara kasat mata saudara nggak ngerasakan apa-apa. Tapi alam roh itu saudara sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Di mana komitmen saudara? Ini tolong diperhatikan, apalagi yang namanya pelayan harus jadi contoh, supaya nanti lewat contoh kita, orang yang di bawah kita melihat, oh iki toh seperti ini, ya bisa ngerti ya, amin. Nah surga itu terbuka saudara, melihat serta mengalami pengalaman supranatural. Surga terbuka itu berbicara tentang pada saat kita ada dalam agendanya Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang supranatural. Apa itu? Saya catat di sini. Yang pertama, kata supranatural itu berbicara tentang kita akan melihat hal-hal yang luar biasa, katakan amin.
Katakan amin. Wow, ujuk-ujuk. Harus hari ini. Bingung. Betul? Piye ini, piye. Tahu-tahu Tuhan buka jalan dan bisa melewati itu. Amin. Luar biasa. Saya mau saksi saudara, saya baca sebuah cerita tentang kapal Titanic. Waktu itu dia tenggelam dan ada salah satu bos dari Amerika Serikat itu, dia punya kekayaan itu bisa beli 300 kapal Titanic. Dia istri sama anak-anaknya, mereka berlibur. Nah waktu terjadi kecelakaan itu, skoci disiapkan. Ada beberapa, khusus buat orang yang paling kaya di Amerika ini. Karena dia bisa beli 300, jumlah uangnya itu bisa beli 300 kapal Titanic. Luar biasa ya. Begitu skoci pertama dikawal, dia bilang begini, no. Saya ingin cari anak saya sama istri saya. Dia tidak mau, dia tolak. Bahkan satu koper itu di dalam itu ada surat berharga. Termasuk rekeningnya ada di situ. Yang terakhir, tinggal skoci terakhir. Awak kapal datang dan bilang katakan, ini skoci terakhir. Kalau Bapak tidak naik, maka tidak tahu. Langsung dia katakan, dia peluk istrinya sama anaknya, dia serahkan, dia masukkan koper itu ke dalam skoci. Dan dia katakan, kami ingin tinggalkan ini semua. Kami siap untuk meninggal untuk orang lain. Amin Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari cerita ini? Pada saat saudara dalam agendanya Tuhan, maka saudara lihat orang lain itu lebih berharga dari hidup kita. Amin. Kenapa? Karena keselamatan. Pada saat saudara ada dalam agendanya Tuhan, maka saudara lihat pekerjaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan saudara tidak boleh main-main di situ. Mengutamakan Tuhan. Dia korbankan uang triliun gitu ya. Dia bisa saja dia beli satu kapal, dia bayar satu kapal dan dia sama istri dan anak-anaknya selamat. Tetapi dia katakan tidak. Kalau kita punya kasih, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, tubuh kita boleh mati, tetapi jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi itu saya katakan kepada saudara, pada saat kita ada dalam agendanya Tuhan, kita hidup dalam ketaatan kehendak Tuhan, maka yang pertama kita lihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu kata natural, sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, hidup dalam perlindungan sorgawi, Tuhan sendiri yang melindungi kita. Arti langit terbuka, sorga terbuka, berarti saya dan saudara yang cinta sama Tuhan, yang ada dalam agendanya Tuhan itu ada di dalam perlindungannya Tuhan. Kok saudara kok enggak katakan amin toh? Amin. Amin. Kita enggak perlu pengawal saudara. Yang kawal kita malai. Saudara pernah enggak, masih ingat enggak saya khotbah tentang Ayub? Ayub itu dipagari sama Tuhan. Setan sendiri ngomong, setan bilang begini, iya jenengan pagari DE, makanya DE enggak bisa di apa-apakan. Saya mau bilang sama saudara, saudara lebih senang dikawal sama manusia atau Tuhan? Halo? Lebih senang dikawal manusia apa Tuhan? Tenang. Tenang? Puji Tuhan. Mulai bangkit ya? Kita mulai bangkit ya? Mari. Dikatakan arti sorga terbuka itu berarti kita akan melihat perlindungan Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Betapa bangganya kita berdiri dan kita katakan Tuhan, saya siap untuk menderita. Semakin diberkati, semakin saya mengasihi Tuhan. Semakin diberkati, semakin saya lebih sungguh-sungguh lagi mau taat sama Tuhan. Kita tinggalkan ego kita dan kita lakukan itu untuk Tuhan.
Yang ketiga, terima penyediaan yang datangnya dari surga. Urang piye. Ya. Waktu surga terbuka itu berbicara tentang sesuatu yang natural, sesuatu yang luar biasa, spektakuler, tetapi bukan itu saja. Kita melihat pada saat surga terbuka, Tuhan menyatakan dirinya, aku menyertai kamu. Aku yang tuntun kamu. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah bertanggung jawab. Artinya surga terbuka dalam Matius pasal 3 ayat 16 itu berbicara tentang kita terima penyediaan yang datangnya dari sorga. Yang berkati kita Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita mulai semangat lagi kembali. Bapak Ibu anak muda yang sudah mulai lemah. Mungkin saudara kecewa. Mungkin saudara merasa tidak ada perhatian. Datang sama Tuhan. Ada di dalam agendanya Tuhan. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Tuhan lakukan ini, Tuhan ambil ini, Tuhan berikan ini, Dia menyertai kita. Dan dikatakan Tuhan akan siapkan, Dia sediakan apa yang menjadi keperluan kita. Saudara yang kerja seng tananan. Tapi jangan lupa utamakan Tuhan. Keluarga, kita harus kasih waktu kepada keluarga. Tapi kita harus bijak di dalam mengambil keputusan. Sekali lagi jangan sampai keluarga itu menjadi jebakan bagi kita. Pertemuan-pertemuan yang kecil-kecil itu menjadi jebakan bagi kita. Sehingga kita alasannya tidak masuk akal. Gitu. Saudara pulang dari sini, saya percaya saudara sudah tidak punya alasan lagi. Kecuali saudara sakit tidak bisa bangun gitu ya. Kalau nggak ibadah. Yang terakhir, poin yang terakhir. Ayat 17. Sebelum kita pulang, kita akan baca poin yang terakhir. Apa yang kita dapat? Pertama, surga terbuka. Ada. Yang kedua, ayat yang ke-17, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku mendapatkan pengakuan resmi dari Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Wow, Bapak Ibu, betapa dahsyatnya kalau kita ada dalam agendanya Tuhan. Manusia merancangkan hal-hal yang mencelakakan kita, itu sudah biasa. Tetapi kita akan melihat Tuhan akan menolong, membela, Dia akan membackup kita. Dan tidak ada satu rencana manusia pun yang bisa mengalahkan rencana Tuhan. Dia menyatakan dengan sendiri dia bangga. Inilah anakku yang kukasihi. Kenapa? Karena dia rela tinggalkan kenyamanan hidupnya. Bahkan dia jadi sama dengan manusia. Bahkan dibaptis di sungai Yordan yang menurut orang itu kotor airnya. Oleh seorang manusia lagi, Yohanes Pembaptis. Pada saat ego kita lepaskan. Di mana itu? Pada saat kita ada dalam agendanya Tuhan. Biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Pagi ini mari kita akan pulang dengan kita katakan, surga terbuka untuk keluargaku. Katakan amin. Surga terbuka untuk studiku. Surga terbuka untuk ekonomiku. Surga terbuka untuk seterusnya rencana, pabrik dan lain sebagainya. Kalau saudara punya pendirian seperti itu, maka saudara akan melihat ada hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Saudara tidak perlu ngoyo. Tetapi Tuhan akan buka jalan. Dia akan buka jalan. Dia akan buka jalan. Waktu diputuskan 75.000 per orang, berarti Karanganyar itu 75 kali 3. Satu bulan harus keluarkan 225.000. Saya protes, mama ngomong begini. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita mampu. Amin. Wow, di Malang itu, di Perwil 2, gereja kita tuh disanjung-sanjung loh Bapak Ibu. Pertama gereja terbesar, jemaat
Paling banyak tepuk tangan dong untuk Tuhan. Bangga ya? Tapi apakah mereka bisa menikmati enggak? Bagaimana saya jengkel sama Perwil 2. Kok dari 10.000 jadi 20, 25, 75. Tapi jangan takut Bu Eta. 75.000 itu nanti acara SDMK, kita sudah enggak bayar hotel, yang bayar Perwil. Tak hitung-hitung malah untung kita. Kan per bulan 25 ya, 50 ya. Untuk orang berarti 1 tahun 600. Nah hotelnya kadang-kadang 750. Ya enggak apa-apa, itu hanya cara mereka gitu ya. Tapi pasti bisa, amin. Kita pasti bisa. Kesimpulannya, saat kita hidup sesuai dengan kehendak atau agendanya Tuhan, maka kita akan melihat, menikmati, serta mengalami hal-hal yang luar biasa. Ujuk-ujuk terjadi das. Tidak usah takut. Butuh sekian juta. Tuhan buka jalan. Amin. Sakit yang sudah menaun tidak disembuhkan. Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia aku untuk kamu. Ada kekuatan, ada semangat yang baru. Hidup dalam perlindungan Tuhan, serta menerima penyediaan yang luar biasa, itu datangnya dari Tuhan itu sendiri. Kita akan angkat satu pujian, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan itu di dalamku. Haleluya. Saya minta song leader untuk bantu angkat pujian. Saudara ringkas alat tulis saudara. Kita mau datang pada Tuhan. Ya, mungkin sudah bisa ditayangkan, Mbak Kila. Ditayangkan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima,
jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat, yes. Kau bukan yang memandang harta. Hati hamba yang bukan kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Hati yang ada padaku berpersembahkan kepadamu, Yesusku. Sementara musik mainkan pujian ini, mari kita ambil beberapa saat waktu. Kita tanya pada diri kita sendiri, apakah surga terbuka atau tertutup bagi kita? Apa penyebabnya? Penyebabnya hanya satu. Kalau kita mau surga itu terbuka, maka kita harus ada di dalam agendanya Tuhan. Kita harus tinggalkan semua agenda-agenda yang menjerat kita, yang membuat kita justru tidak jadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kita katakan, saya terima agendamu Tuhan. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu, maka surga itu akan tertutup. Semakin saudara kerja, justru semakin jadi beban berat. Ada banyak hal-hal yang akan menghinggapi saudara. Kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita tidak menerima perlindungan yang datang dari sorga. Kita tidak pernah mendapatkan penyediaan yang itu datang dari Tuhan. Kita lakukan itu karena kekuatan kita, semampu kita. Saya undang saudara yang ingin melihat sorga terbuka, bangkit berdiri, kita angkat pujian ini dengan tulus. Sampai kita katakan, ini aku Tuhan, aku siap untuk ada di dalam alur, dalam agendamu Tuhan. ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata Memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat. Kita ambil keputusan untuk ada di dalam jalurnya Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri, saya akan ada dalam agendanya Tuhan. Yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, saat
kasih Tuhan. Semakin sungguh-sungguh pada Tuhan bagian ini. Kita keluar dari tempat ini dan kita khususkan agendanya Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Ya kau temukan di dalamku selama ku hidup. Bapak Joni maju ke depan untuk mengucap syukur firman Tuhan. Yang terbaik yang ada ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Roh Kudus, terima kasih pagi ini antusias yang luar biasa Engkau tiupkan, Engkau limpahkan bagi kami. Mengucap syukur pagi ini sukacita yang luar biasa Engkau berikan bagi kami. Bapa, terima kasih. Dengan gaya dan caramu Kau ingatkan lagi. Pagi ini Kau rangkul kami. Kau tunjukkan hak prerogatif-Mu untuk memilih kami. Dan kami sangat bersyukur dari sekian anak-anak-Mu. Kau pilih kami untuk jadi anak-anak-Mu yang Kau proses untuk berjalan bersama-Mu, mengenal-Mu lebih dan tahu untuk bagaimana memberitakan warta kerajaan surga untuk dunia ini. Terima kasih untuk izin yang Kau berikan di mana masa-masa belalang pengerat, belalang pelompat boleh Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat mereka merusak ekonomi kami, kesehatan kami, keluarga kami, hubungan keluarga, pekerjaan-pekerjaan apapun itu, kami sangat bersyukur untuk masa itu. Karena kami boleh tahu betapa dahsyat dan baiknya Engkau bagi kami. Terima kasih untuk masa saat kami boleh menikmati dan merasakan sepanjang mata kami melihat. Kami tidak boleh melihat pintu satupun. Kami tidak melihat tangan satupun. Untuk semuanya itu terjadi untuk mendewasakan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap setelah Engkau memilih kami. Dan saat ini Tuhan, kami ambil keputusan untuk datang kepadamu, menyembah kepadamu. Menyembah Engkau dengan benar. Dan kami siap Tuhan, Kau utus untuk pergi demi mereka. Kami siap Bapa untuk menyalurkan betapa kasih sayang-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk pekerjaan-pekerjaan yang hebat yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih untuk semuanya lahan-lahan yang Kau siapkan untuk kami. Orang-orang terbaik yang Kau berikan pada kami untuk kami kelola, mengenal-Mu lebih dan lebih. Kami siap Bapa mengenalkan surga buat mereka. Kami siap Tuhan mengenalkan dan membuka kehidupan mereka betapa indahnya surga dari-Mu Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kesekian kalinya Engkau nyatakan betapa baik dan besarnya Engkau mencintai kami Bapa. Sebentar kami pulang dari rumah kemuliaan-Mu ini, kami siap melakukan ibadah-ibadah lagi di kehidupan kami, di detail waktu yang Kau percayakan kepada kami untuk mereka.
Memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, memberkati keluarga pastori yang Kau pakai, Kau berkati untuk memimpin kami mengenal-Mu lebih dengan benar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kemuliaan. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat semua yang telah terlibat di dalamnya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan. Kami berdoa tingkap-tingkap langit. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan mereka, studi anak-anak mereka, setiap rencana mereka. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Damai sejahtera yang daripada Tuhan, bahkan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada mereka sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup mereka. Kami berdoa, kami serahkan seluruh rangkaian acara sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja, pakai setiap hamba-hamba-Mu agar kami mampu menjadi berkat sepanjang minggu dalam pelayanan kami masing-masing. Selesai semua, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan lindungi, pakai kami agar kami bergerak sesuai dengan agenda yang datang daripada Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya kami pulang, kami akan terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Boleh turun, menyertai, memberkati, melindungi kita, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah kita dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.